Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi SKB PAI terkait tentang pedagogik, yaitu kaidah penulisan soal, pastinya sesuai dengan FR yang sudah beredar. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya, yaitu tentang kaidah penulisan soal. Nah, jadi di FR ini ada muncul tentang kaidah penulisan soal. Jadi dalam segi apa saja gitu, itu disuruh jelaskan ya. Dapat diminta. Kemudian yang pertama kita akan lihat tentang segi materi. Nah, jadi dalam segi materi apa saja yang harus kita lihat gitu ya, yang kita sesuaikan sesuai dengan kaidah penulisan soal. Dalam segi materinya apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Nah, jadi soal yang kita buat, yang kita susun dalam penyusunan soal, jadi yang pertama sekali dalam segi materinya kita harus memerhatikan indikatornya. Nah, jadi harus sesuai dengan indikator, nggak boleh lari daripada indikator. Kemudian yang kedua, setiap pertanyaan harus diberikan batas jawaban. Nah, jadi apakah itu pilihan ganda? Misal kalau pilihan ganda itu ada A, B, C, D, dan E, itu kita sudah mengisi jawabannya apa yang benar. Nah, kalau isian, jadi kita ini ada batas jawabannya umumnya itu seperti apa gitu. Jadi kalaupun murid nanti menjawab, jadi kalau udah terikat sedikit terkait berarti sudah benar, seperti itu. Jadi enggak batas jawabannya itu ada gitu. Kemudian materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, jadi materi yang disampaikan ini harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Pengukuran ini adalah penilaian. Nah, jadi materi yang ditanyakan ini harus sesuai. Jadi jangan lari dari KD, jangan lari dari tujuan penilaian tersebut, nggak boleh. Karena apa? Karena kalau yang ditanyakan lain, itu otomatis peserta didiknya juga nggak akan paham. Nah, kita kan tujuannya itu kan untuk melihat tingkat keberhasilan daripada peserta didik, pencapaian yang dicapai, ya kan? Ini dalam proses penilaian ya. Jadi yang materi yang ditanyakan itu harus sesuai dengan indikator tadi dan sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita punya tujuan dalam penilaian tersebut. Tujuannya apa? Untuk melihat pencapaian dari peserta didik. Jadi, apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu sukses atau tidak? Nah, jadi proses belajarnya di situ berjalan dengan bagus atau tidak. Jadi, dilihat di penilaian atau di pengukuran di akhirnya dengan cara tes ya, buat soal gitu. Makanya ada kaidah penulisan soal. Itu guru harus memerhatikan hal tersebut. Kemudian, materinya harus sesuai dengan jenjang kelas. Nah, jadi jangan ini ya, jadi sesuai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Itu ada dari pertama ya, udah disusun di Prota, kemudian di Promes, kemudian di RPP silabus, kemudian RPP itu sesuai dengan KD. Ya, sesuai dengan materi yang diharuskan oleh kurikulum tersebut sesuai, jadi nggak lari dari hal tersebut. Nah, jadi jelas ya, kaidah penulisan soal dalam segi materi itu yang pertama harus sesuai dengan indikator, kemudian pertanyaannya harus diberikan batas jawaban, kemudian materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran, kemudian materinya harus sesuai dengan jenjang kelas. Nah, jadi ini yang diperhatikan. Jadi diingat aja teman-teman, kalau segi materi berarti materinya ini. Jadi dalam buat soal ini materinya yang dipertanyakan dalam kaidah. Kemudian kita akan lihat yang kedua,
Ini ada segi konstruksi. Nah, konstruksi ya. Nah, jadi apa? Apa saja? Nah, yang pertama kita akan lihat yaitu menggunakan tanda tanya. Dalam kita membuat soal itu ada yang namanya tanda tanya. Ya kan? Tanda tanya di akhir soal gitu. Kemudian tanda seru. Jadi kalau tanda seru berarti konstruksinya kita menjawab soal itu ada penjelasan karena yang tanya adalah jelaskan. Berarti konstruksinya adalah tanda seru. Nah, kemudian pedoman tentang mengerjakan soal. Nah, contoh isilah titik-titik di bawah ini. Nah, itu adalah pedoman tentang mengerjakan soal. Jadi atau pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, gitu. Itu yang bagian atas sebelum ada soal nih kalau di buku ya. Sebelum ada soal, muncul soal, itu ada konstruksinya dulu. Jadi kita disuruh pilih jawaban yang tepat. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, gitu. Apakah A, B, C, dan D? Nah, seperti itu. Itu adalah konstruksi. Nah, kan banyak ya di soal-soal di buku kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan banyak di buku-buku yang terkait tentang soal, itu konstruksinya itu selalu ada di atas. Nah, atau istilah titik-titik di bawah ini, gitu. Jadi itu adalah konstruksi ya, konstruksi tentang mengerjakan soal. Kemudian pedoman skor. Nah, jadi guru sudah membuat soal, jadi jangan lupa untuk membuat skor. Jadi kalau skor pilihan ganda itu berapa, kemudian kalau skor esai itu berapa. Jadi jelas. Jadi tidak ada jadi ini sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya salah, itu jawabannya berarti nggak ada gitu. Kalau benar, nah kalau benar berarti jawabannya sekian. Kemudian kalau misalnya pilihan isian, kalau mendekati sekian jawabannya. Kalau jawabannya tepat sekian. Jadi ada pedoman skornya. Jadi guru jadi memberi penilaiannya itu secara adil gitu, sesuai dengan pedoman skor yang telah disusun oleh guru tersebut. Nah, kemudian tabel grafik juga disajikan dengan jelas. Jadi ada juga model soal itu disajikan tabel, jadi perhatikan tabel di bawah ini. Perhatikan grafis di bawah ini. Nah, jadi itu semua tabel-tabelnya itu, sajian tabelnya itu adalah merupakan konstruksi ya. Jadi harus dibuat dengan jelas. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi adalah segi materi, yaitu terkait materinya, kemudian konstruksi kita sebagai seorang guru dalam menjawab soal. Kemudian segi bahasa, yang ketiga, yang terakhir adalah segi bahasa. Nah, jadi dalam segi bahasa ini bahasa yang digunakan adalah bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi komunikatif, mudah dipahami. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau jadi kaidah penulisan soal ini ketiga aspek ini harus diperhatikan ya, mulai dari segi materi, kemudian segi konstruksi, kemudian segi bahasa. Ini ketiga cangkupan ini ketika kita membuat soal harus kita perhatikan. Nah, jadi jangan kita buat soal nggak sesuai dengan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa sehari-hari gitu, itu nggak boleh, nggak sesuai ya, tidak komunikatif, dan bahasa yang kita gunakan itu harus mudah dipahami, baik itu peserta didik maupun pendidik. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya. Dan untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menjadi penggemar setia channel ini. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.